Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma aftah lana futuhal arifin bi hikmatika wanshur lana rahmatak wa dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan melanjutkan membaca kitab Taisirul Khalaq. Mari kita langsung saja membaca bab hukukul walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul walidain, hak-hak kewajiban yang harus kita lakukan al-walidaini kepada kedua orang tua. Al-walidani, kedua orang tua, ibu ayah atau bapak ibu. Huma ialah as-sababu, sebab biwujudil insan, dalam wujudnya adanya seseorang di alam dunia. Wujudnya seseorang di bumi gitu. Jadi kedua orang tua itu adalah sebuah sebab adanya seseorang. Laula anauhuma, jika bukan karena kerja kerasnya, usahanya, payahnya, mastaroha, maka tidaklah seseorang itu tidak bisa beristirahat. Walaula syaqauhuma, dan jika bukan karena kesengsaraannya, mata na'ama, tidaklah seseorang itu berenak-enak, berpoya-poya gitu. Amma ummuhu, adapun ibunya, fahamalathu kurhan, yang mengandung dengan segala usahanya, dengan kerja keras, dengan susah payahnya. Jadi ibu itu mengandung dengan susah payah gitu. Wa wada'athu kurhan, dan melahirkan dengan susah payah. Maka oleh karena itu, para hadirin semuanya, jagalah ibumu sebelum ibumu dipanggil atau sebelum ibumu dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Jaga ibumu. Ibu bapak, jaga dari sekarang. Jangan sampai kita sesal dengan ketiadaannya. Wa amma abuhu, dan adapun ayahnya, faqad bazala, sungguh ayahnya itu telah mencurahkan wus'aha, segala kemampuannya, fima, dalam sesuatu, ya'udu, yang kembali ianya ilaihi, kepada ayah, binaf'i, kemanfaatan, min tarbiyati jismihi, berupa mendidik tubuhnya seseorang, waruhihi, dan jiwanya seseorang, jiwanya anak atau seseorang. Adapun seorang ayah, para hadirin semuanya, ayah itu telah mencurahkan segala kemampuannya dalam hal-hal yang bermanfaat, berupa mendidik jiwa dan tubuhnya seorang anak. Itu peran ayah. Maka oleh karena itu, fayajibu, hendaklah, harus, alaihi, kepada seseorang tersebut, kepada anak, ayyadhkuro, mengingat, ni'matahuma, nikmatnya kedua orang tua, liyashkurahuma, agar atau supaya ia itu berterima kasih kepada orang tua, alaiha, atas nikmat tersebut. Jadi seorang anak itu harus mengingat atau menyebutkan nikmat-nikmat orang tuanya. Agar apa? Agar anak tersebut bisa berterima kasih kepada orang tua atas nikmat gitu. Wa ayyam tasila amrahu, dan hendaklah seseorang itu turut atau patut amrohuma, terhadap perintah keduanya, illa idza kana bi maksiatin, kecuali jika perintahannya itu berupa maksiat, maka itu boleh kita tidak taat.
Jadi yang harus kita taati itu yaitu perintahan yang memang baik gitu. Bukan yang melanggar syara, hukum syara gitu. Seperti halnya seseorang itu disuruh oleh kedua orang tuanya itu mabuk atau mencuri. Nah itu jangan dipatutkan gitu, jangan ditaati perintahannya itu. Nah, wa ayyajlisa, dan hendaknya seseorang itu duduk ma'ahuma, beserta kedua orang tua, khasyian, dalam keadaan tunduk, ghadhan, dan menutup torfahu, kedua matanya, anzallatihima, dari kesalahan kedua kedua orang tuanya. Jadi hendaklah anak itu duduk bersama kedua orang tuanya sambil tunduk, dan matanya itu hendaklah menyingkirkan matanya itu dari kesalahan orang tuanya. Jadi jangan sampai mata kita itu melihat kesalahan orang tua gitu. Wa alla yu'dhiyahuma, dan hendaklah seseorang itu tidak menyakiti kedua orang tuanya, walau biqauli ufin, meskipun hanya dengan ucapan maka ketika kedua orang tua itu memerintahkan seorang anak kepada anaknya, maka hendaklah kepada anak tersebut jangan bicara Nah itu termasuk menyakiti kedua orang tuanya, menyebut tersebut. Walau biqauli ufin, meskipun dengan hanya ucapan Jadi kita itu sebaiknya jangan atau harus jaga ungkapan atau obrolan kita itu dari hal-hal yang buruk, terutama dari menyebutkan kepada kedua orang tua. Itu dilarang. Wa alla yutila, dan hendaklah seseorang atau anak tersebut itu tidak memanjangkan jidalahuma, terhadap perdebatan atau kesalahan, atau perdebatan dengan kedua orang tuanya. Hendaklah seorang anak itu tidak memanjangkan masalah dengan kedua orang tuanya, atau tidak memanjangkan perdebatan dengan kedua orang tuanya. Wa alla yamshiya, dan hendaklah seorang anak itu tidak berjalan amamahuma, di hadapan kedua orang tuanya, illa fi khidmatihima, melainkan atau kecuali dalam membantu kedua orang tua. Jadi kita itu seorang anak hendaklah jangan jangan berjalan di hadapan orang tua, kecuali jika kita itu disuruh atau dalam hal membantu kedua orang tua, maka itu diperbolehkan. Wa ayyad'u lahuma, dan hendaklah seorang anak itu mendoakan kedua orang tuanya birahmati, dengan rasa kasih sayang, wal maghfirati, dengan pengampunan. Hendaklah seorang anak itu mendoakan kedua orang tuanya rahmat dan pengampunan kepada kedua orang tua. Wa ayyamurahuma bil ma'rufi wa yanhahuma 'anil munkari, dan hendaklah seorang anak itu harus atau memerintah kepada kedua orang tuanya itu bil ma'rufi, terhadap kebaikan, wa yanhahuma, dan mencegah kedua orang tua 'anil munkari, dari kemungkaran. Jadi hendaklah seorang anak itu memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran kepada kedua orang tuanya. Agar apa? Liyakuna sababan fi najatihima minan nari, agar seorang anak itu menjadi sebab selamatnya kedua orang tua dari api neraka.
kama kana sababan fi wujudihi, sebagaimana kedua orang tua itu adalah sebagai sebab wujudnya seorang anak. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa qada, dan telah memerintahkan siapa rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu, agar kalian tidak menyembah, beribadah, agar kalian tidak beribadah, illa iyyahu, kecuali kepadanya, yakni kepada Allah. Hanya kepada Allah kita menyembah. Karena dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Rabb kami beribadah. Wabil walidaini, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua, ihsanan, dengan kebaikan yang sungguh-sungguh. Imma yablughanna, adapun jika telah sampai, indaka, dalam pemeliharaanmu, al-kibaro, berumur kelanjutan, apa, ahaduhuma, salah satu di antara kedua mereka, yakni ibu bapa, au kilahuma, atau keduanya, fala takul, maka hendaklah engkau jangan mengatakan, lahuma, kepadanya, kepada kedua orang tua, uffin, kata janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya, wakul, dan katakanlah dan doakanlah, lahuma, baginya atau bagi kedua orang tua tersebut, kaulan, atau wakul, katakanlah, berkatalah engkau, lahuma, kepada kedua orang tua tersebut, kaulan, dengan ucapan kariman yang lembut. Jadi hendaklah seorang anak itu berkata dengan perkataan yang lemah lembut kepada kedua orang tuanya. Wakhfid, dan tundukkanlah lahuma, kepada kedua orang tuanya, janahadulli, sayap ketawaduan, sayap kerendahan, minar rahmati, sebagai kasih sayang. Wakul, dan katakanlah, wakul, dan doakanlah, Rabbi, ya Rabb, irhamhuma, semoga engkau merahmati keduanya, semoga engkau mengasihi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tua tersebut telah mendidikku, saghiran, ketika waktu kecil. Nah, itu firman Allah dalam Al-Qur'annya. Jadi kita itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Adapun jika salah satu di antara mereka atau keduanya, kedua orang tua, telah mencapai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma, maka janganlah engkau sekali-kali mengatakan kepadanya gitu. Jangan mengatakan wala tanharhuma, dan jangan apalagi membentaknya gitu. Menyebutkan kepada kedua orang tua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi membentaknya. Maka oleh karena itu, katakanlah dengan perkataan yang lembah lembut, wakhfid, dan tundukkanlah. Kita itu harus bertunduk gitu, atau bertawaduk lah, kata dekatnya, bertawaduk kepada kedua orang tua. Dan doakanlah kedua orang tua itu, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana guru-guru kita telah, ulama telah memberikan doanya, yaitu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu wajib kita semua mendoakan kedua orang tuanya. Terus, hadza, demikianlah, waliyakhussal umma, dan hendaklah seorang anak itu mengkhususkan
kepada ibunya biziyadatil birri, dengan kelebihan kebaikan. Jadi hendaklah seorang anak itu melebihkan berbuat baiknya itu kepada ibunya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi, berdasarkan hadis Nabi, ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaiti, berbuat baik ke ibu, alal walid, daripada ayah, dhifani, itu ada 2 lipat gitu, dilipatkan di 2 kali lipat pahalanya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan lebih dari ayah gitu, atau kita itu harus sangat lebih memberikan kebaikan itu kepada ibu, terutamanya, yang paling utamanya, karena berdasarkan ungkapan Nabi, birrul walidati, berbuat baik kepada ibu, alal walidi, mendahulukan atau mengakhirkan kepada ayah, dhifani, itu ada 2 pahalanya, ada 2 kali lipat pahalanya. Sekian dari saya. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil ma'ab. Alhamdulillahi rabbil alamin.